Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Refleksi Gemah. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah penjelasan firman-Mu boleh mendorong kami untuk lebih taat, untuk lebih peka terhadap pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi seorang pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membacakan 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1, 2, dan ayat yang ke-7. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada suatu hari ada seorang istri yang bertanya kepada suaminya, "Pah, kok kamu nggak bilang sih bahwa kamu miskin? Kenapa dulu kamu nggak bilang bahwa kamu tuh miskin?" Lalu si suami menjawab, "Mah, dulu kan papa udah bilang, di dalam dunia ini yang aku miliki hanya dirimu seorang. Tapi waktu itu, mama waktu masih pacaran sama papa, mama justru bilang, so sweet. Padahal emang bener, mah, papa nggak punya apa-apa. Papa cuma punya mama." Atau mungkin saudara-saudara, mungkin kita juga pernah mendengar cerita ini, atau mungkin ini pernah terjadi dalam hidup kita. Seorang istri bertanya kepada suaminya, "Pak, kapan dapat THR dari kantor?" "Lah, kemarin kan papa udah kasih ke mama." "Iya, yang itu ya. Nah, kalau yang di laci, itu uang siapa? Itu uang dari mana?" Lalu suaminya menjawab, "Itu uang sial, mah." "Loh, kenapa uang sial?" "Iya, uang sial. Emang uang sial. Udah disembunyiin, masih ketahuan juga. Sial bener deh." Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, urusan suami dan istri tidak akan pernah selesai ya dalam hidup kita. Kedua cerita tadi itu cuma cerita humor belaka, tapi bisa jadi itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang pernah selesai dengan urusan suami dan istri. Tapi hari ini mari kita kembali kepada hakikat relasi suami dan istri seperti yang Tuhan mau. Dari 1 Petrus pasal yang ketiga ini. 1 Petrus pasal ketiga menasihatkan para istri. Supaya apa? Supaya para istri punya ketaatan kepada firman Tuhan. Karena ketaatan kepada firman Tuhan itu menunjukkan kesediaan mereka untuk tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala dalam keluarga. Nah, sebagai suami yang mengasihi istrinya, tentu istrinya juga harus merespon dengan baik, bukan? Atau sekalipun suaminya mungkin tidak melakukan apa yang baik, suaminya karena kasihnya kepada Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan, istrinya itu tetap melakukan apa yang baik. Dan itu ditunjukin di dalam kelakuan hidup sehari-hari. Ada kehidupan yang saleh, artinya menjaga diri, menjaga kekudusannya sebagai seorang istri. Dan melakukan apa yang baik kepada suami dan anggota keluarganya yang lain. Kalau masak, garamnya jangan ditambahin, biar sengaja, biar keasinan, atau biar keasaman, atau biar kepedesan. Padahal suaminya mungkin nggak suka pedas. Atau kita balas mungkin, "Oh, baju nggak dicuciin." Ya, 2 minggu, 3 minggu suaminya nggak punya stok baju. Atau suami pulang sengaja ya,
pakai keriting-keriting apa segala macam ya, pakai daster dari pagi belum mandi ya, eee, jigongan ya, ileran gitu. Seorang istri yang mengasihi suaminya dan yang takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasal yang ketiga juga mengatakan bahwa seorang istri hendaknya mengutamakan perhiasan yang batiniah, bukan yang lahiriah. Bukan berarti berdandan, hal-hal yang lahiriah, menampakkan kecantikan, itu bukan sebuah hal yang penting. Itu penting. Suami senang kalau istrinya tampil cantik, apalagi tampil cantik hanya untuk suaminya. Ya, jangan tampil cantik untuk suami orang lain atau supaya dilihat pria lain, tapi untuk suaminya nggak pernah dandan secara khusus. Tapi yang Petrus maksudkan adalah jangan utamakan yang lahiriah. Yang paling penting itu yang batiniah, sebab yang batiniah menopang yang lahiriah. Inner beauty jauh lebih baik ketimbang outer beauty, karena kecantikan lahiriah itu mah bisa direkayasa, apalagi dengan teknologi kamera hari ini. Tetapi apa yang di dalam itu nggak bisa nipu. Kecantikan batiniah itu terpancar keluar dari dalam hati. Dan kalau seorang istri mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka kecantikannya juga akan terpancar di dalam kehidupan bersama dengan suami. Hari ini, para istri sudah jadi istri yang seperti apa? Apakah jadi istri yang hormat kepada Tuhan dan juga menghormati suami? Jadi istri yang mengutamakan perhiasan batiniah, bukan sekedar yang lahiriah. Apa yang menjadi respon kita? Apakah seorang istri menaruh pengharapannya kepada Tuhan, sehingga dalam suka dan duka tahu bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan peneguhan di dalam pergumulannya sebagai seorang istri? Pasti banyak sekali bukan suka duka menjadi seorang istri. Tapi di ayat yang ke-7 hanya bicara 1 ayat tentang suami. Suami dikatakan supaya hidup bijaksana dengan istri dan menjadi penolong. Maksudnya apa? Bukan berarti tuntutan kepada istri jauh lebih besar yang diminta oleh firman Tuhan, lalu suami tuntutannya lebih sedikit. Enggak, maksudnya sama, yaitu seperti apa yang Tuhan minta untuk para istri lakukan, suami harusnya melakukannya juga. Ditambah dengan hidup bijaksana dengan istri. Artinya kerjasama yang baik, sehati sepikir, jangan mau-maunya sendiri. Jangan urusan masing-masing. Dalam keluarga, urusannya urusan bersama. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, suami juga diminta menjadi pelindung. Karena dikatakan, wanita, istri sebagai pihak yang lebih lemah. Dan harusnya suami menjadi pelindung. Nah, kalau menjadi pelindung, artinya apa? Bersedia untuk melakukan apa yang baik juga, bukan kepada istrinya. Bukannya menindas ataupun memperlakukan istri dengan cara yang tidak pantas. Hari ini kita melihat ada banyak kasus KDRT di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh lakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kita harus lakukan adalah kasih dalam rumah tangga. Karena kehidupan keluarga kita berpusat dan berfokus kepada Kristus. Kristus adalah sumber kasih yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh suami dan istri untuk menjaga relasi tetap harmonis, berpusat pada Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Kalau suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, keluarga takut Tuhan, maka mereka akan menikmati pertolongan dan pimpinan Tuhan dengan lebih jelas di dalam kehidupan keluarga mereka. Ayo suami, ayo istri, takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, taat sama Tuhan. Lalu, mengasihi dengan kasih Tuhan yang kedua. Jangan mengasihi dengan kasih diri sendiri, ataupun kasih dari dunia ini, sebab itu terbatas dan ada syarat ketentuan yang berlaku. Tapi kasih dari sorga, kasih dari Tuhan yang hadir di dalam diri akan melimpah keluar, menjadi sumber kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan rumah tangga. Lalu yang ketiga, menjadi suami istri yang memuliakan Tuhan.
Waktu aku melakukan yang baik kepada istriku, waktu aku melakukan yang baik kepada suamiku, aku melakukannya karena aku ingin memuliakan Tuhan lewat kehidupan keluarga kami. Jadi bukan mengasihi untuk memuliakan Tuhan hanya untuk selfish, hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi memang betul-betul menjadi suami istri yang aku mau memuliakan Tuhan. Karena aku mau memuliakan Tuhan, yang aku lakukan yang baik kepada suamiku atau kepada istriku. Dan yang terakhir, udah bilang I love you belum hari ini kepada pasangan kita, kepada suami kita, atau kepada istri kita? Kapan terakhir kali kita bilang, Ma, Papa sayang sama Mama? Atau kepada suami kita untuk para istri, Pa, Mama sayang sama Papa. Mari kita terus menumbuhkan relasi di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam relasi suami istri, menjadi relasi yang terus bertumbuh ke arah Kristus, menjadi relasi yang memuliakan Tuhan, jadi berkat buat anak-anak, jadi berkat buat anggota keluarga yang lain, jadi berkat buat pasangan suami istri yang lain. Hari ini, mari bersemangat menjalani kehidupan berkeluarga bersama dengan orang tersayang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur baik untuk suami ataupun istri yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan menolong kami boleh mematuhi firman Tuhan untuk menjadi suami dan istri yang mengasihi dan menolong mereka menjadi berkat, karena kami hormat dan takut akan Tuhan, karena kami rindu memuliakan nama Tuhan. Biarlah ungkapan kasih tidak sekedar menjadi basa-basi, tapi ungkapan kasih boleh berasal dari dalam hati. Hati yang terus disentuh oleh kasih Tuhan, sehingga juga ingin menyentuh pasangan kami dengan kasih yang dari Tuhan, dengan kata-kata yang membangun kehidupan mereka, dengan tindakan yang menjadi berkat buat mereka. Tuhan, biarlah kehidupan keluarga kami boleh menjadi kehidupan yang terus bertumbuh di dalam hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kehidupan keluarga kami. Mungkin hari ini ada pergumulan, ada tantangan dalam keluarga, mungkin ada keretakan, ada ketidakberdayaan. Namun kami percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan keluarga kami kalau kami masing-masing, baik suami atau istri, kembali kepada Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.